Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isni Yunita Ratnayanti dengan NPM E20352237737 kelas 2A, mata kuliah Akuntansi Pemerintahan dan Perusahaan, dosen pengampu Ibu Lala Sulastri SOS MSI. Tugas individu mengenai jurnal penyesuaian. Nah, pertama-tama kita akan mengenal dulu apa sih itu jurnal penyesuaian. Nah, jurnal penyesuaian itu merupakan sebuah buku akuntansi yang disusun untuk menyesuaikan saldo pada neraca saldo ketika tiba akhir periode akuntansi sehingga akan menunjukkan saldo yang aktual ataupun sesuai dengan jumlah aslinya. Mengapa perlu jurnal penyesuaian? Agar menunjukkan neraca saldo yang sebenarnya juga untuk menunjukkan bahwa akun-akun seperti akun harta, utang, modal, pendapatan, dan beban untuk menunjukkan akun yang sebenarnya di akhir periode jumlah yang sebenarnya. Nah, kita lanjut mengenai fungsi jurnal penyesuaian. Di sini saya mencatat ada 4 poin mengenai fungsi jurnal penyesuaian. Poin pertama yaitu untuk menetapkan saldo catatan akun besar sehingga pada akhir periode itu akan menunjukkan saldo realnya sendiri. Lalu yang kedua, apa sih fungsinya? Untuk menunjukkan agar pada akhir periode itu yaitu akun harta, kewajiban, modal untuk menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Lalu selanjutnya yaitu agar akun-akun nominal itu yaitu akun pendapatan dan beban dapat diakui dalam satu periode dan menunjukkan keadaan yang sebenarnya pula, sama seperti poin yang kedua. Yang terakhir yaitu untuk menghitung setiap perkiraan nominal atau perkiraan pendapatan dan beban yang sebenarnya selama periode yang bersangkutan. Jadi fungsinya masih sama-sama saja, yang intinya yaitu untuk menunjukkan fakta yang sebenarnya, nominal yang sebenarnya, dan jumlah yang sebenarnya. Kita akan membahas mengenai akun-akun apa saja sih yang perlu disesuaikan di akhir periode. Sebelum kita masuk ke materi itu, kita akan sedikit berkoreksi dulu mengenai apa sih kesalahan-kesalahan yang sering kita alami dalam akuntansi. Menurut saya sendiri, kesalahan yang perlu dikoreksi itu mengenai kesalahan dalam mencatat. Misalnya, di dalam akun kas yang seharusnya nominalnya adalah 1 juta, kita malah menulis 100.000. Sebaliknya, yang seharusnya misalnya 100.000 malah kita tulis 1 juta. Ataupun misalnya kita seharusnya menulis di dalam kolom pendapatan, tetapi malah ditulisnya di dalam kolom perlengkapan, begitupun sebaliknya. Lalu transaksi yang belum dicatat, misalnya pendapatan yang seharusnya diterima bulan sekarang, tetapi diterimanya bulan depan, ataupun beban yang seharusnya bulan depan, tapi malah dicatatnya bulan sekarang. Itu salah satunya. Pemasukan atau pengeluaran di muka. Ini terbagi lagi menjadi 2 poin. Poin yang pertama yaitu beban dibayar di muka. Bagaimana cara pencatatannya? Caranya dengan kita catat pos ini sebagai aset yang berkurang setiap jangka waktu tertentu. Misalnya kita ambil setiap bulan sekali. Lalu poin yang kedua yaitu pendapatan diterima di muka. Caranya dengan kita menulis pos ini sebagai kewajiban atau utang yang seiring waktu. Misalnya kita ambil 1 bulan sekali yang akan berubah menjadi pendapatan. Nah, kita masuk ke poin kedua, yaitu mengenai pemasukan atau pengeluaran di akhir. Di sini terdapat 5 poin lagi di dalamnya, yang tadi kan di muka, yang sekarang di akhir. Poin pertama yaitu piutang pendapatan. Piutang pendapatan ini caranya dengan menulis piutang bunga pada kolom debit dan pendapatan bunga pada kolom sebelahnya atau kredit. Karena besar piutang bunga dan pendapatan bunga yaitu sama besarnya. Lalu poin kedua yaitu beban yang masih harus dibayar. Caranya dengan menulis beban gaji di kolom debit dan utang gaji di kolom kredit di sebelahnya. Besar keduanya karena sama besar. Lalu poin ketiga yaitu penyusutan aktiva tetap. Dengan menulis biaya penyusutan untuk kolom debit dan akumulasi penyusutan pada kolom kredit. Yang keempat yaitu kerugian piutang.
Cara pencatatannya yaitu dengan menuliskan kerugian piutang pada kolom debit dan cadangan kerugian piutang pada kolom kredit. Lalu yang terakhir yaitu biaya pemakaian perlengkapan. Cara pencatatannya adalah dengan tulis biaya pemakaian perlengkapan untuk kolom debit dan cadangan perlengkapan di kolom sebelahnya atau kolom kredit. Selanjutnya yang terakhir, saya di sini selalu memakai saya anggap ini tabel rumus untuk memudahkan saya dalam mencatat akuntansi ini. Yang pertama seperti kita lihat di kolom pertama ada akun, nama-nama akun harta, utang, modal, pendapatan, beban. Yang pertama misalnya harta bertambah, akun harta bertambah, maka itu ada di sebelah debit. Apabila akun harta berkurang, maka itu ada di sebelah kredit. Lalu jika misalnya ada akun utang bertambah, itu ada di sebelah kredit. Jika akun utang berkurang, ada di sebelah debit. Begitupun seterusnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.